Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi zul jalalul ikram alladzi azana bil Islam wa akramana bil iman wa afhamana bi syariatil Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin, jamaah JSSD Media rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingganya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, nikmat rohani dan nikmat jasmani, sehingganya kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, terutama yaitu yang paling penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang menjadi visi dan misi kita berada di alam dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, terutama yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ada 4 golongan yang tidak akan dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia bertemu Ramadan 1000 kali banyaknya. Siapakah mereka itu? Yang pertama, golongan yang pertama yaitu adalah alukukul walidain. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala sangat benci, sangat tidak menyukai apabila ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Pun dikuatkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, dosa yang dilakukan anak kepada orang tuanya, durhaka seorang anak kepada orang tuanya, dibalas oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, anak yang selalu tunduk dan patuh kepada orang tua kita dan senantiasa mendoakan orang tua kita dalam setiap saatnya. Yang kedua yaitu qati'ur rahim. Golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Jamaah JSSD rahimakumullah. Mengapa baginda Nabi besar Muhammad SAW sangat mengecam, sangat yaitu memberikan yaitu peringatan kepada kita. Beliau bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala orang yang memutuskan tali silaturahim. Silaturahim dari 2 kata yaitu silah dan rahim. Silah yang berarti tali dan rahim artinya kasih sayang. Yaitu artinya ada tali kasih sayang harus kita jalin. Baik antar sesama teman, sesama sahabat, sesama kerabat, dan bersama orang-orang yang insya Allah kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga, ma'asyiral hadirin, adalah golongan yaitu orang yang suka minum minuman keras. Minum minuman keras, kemudian pencandu narkoba. Seakan-akan ini sudah dinormalisasikan. Akan tetapi dampak dari berminum minuman keras, dampak dari yaitu merusak akal, kemudian merusak moral, sehingganya mampu menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang rusak di kedepannya nanti. Oleh sebab itu, jadilah kita manusia yang bisa bermanfaat sebagaimana yang dikatakan, yang disabdakan oleh baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain.
Kita hindari perbuatan-perbuatan yang sekiranya merugikan diri kita sendiri untuk kedepannya nanti. Dan yang keempat, golongan yang terakhir adalah al-musyahil. Orang yang di dalam dirinya ada kebencian kepada orang lain, terutama sesama muslim, sesama mukmin, akan tetapi dia ada rasa benci terhadap saudara-saudara yang lainnya. Dikatakan oleh guru-guru kami bahwasannya seandainya 4 golongan ini, 4 manusia ini, 4 kelompok ini, apabila mereka walaupun kalau diumpamakan bertemu Ramadan 1000 kali, maka kalau seandainya masih ada amalan-amalan, jangankan keempat-empatnya, satu saja ada amalan yang digolongkan yang tadi saya sudah sebutkan, maka ya Allah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar segala amalan-amalan yang dapat merugikan diri kita sendiri agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa mujahadah, kita bersungguh-sungguh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan yang mulia ini, di bulan yang berkah ini, di bulan yang suci ini. Kita jadikan segala aktivitas kita, amaliyah kita, ibadah kita pada bulan Ramadan sebagai bulan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwasannya ada seorang pemuda nanti di yaumil qiyamah, di hari kiamat, ada yang ditarik oleh malaikat dan ditarik untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya, mengapa pemuda ini dalam keadaan menangis dan meminta pertolongan? Ketahuilah sesungguhnya pemuda ini ketika bulan suci Ramadan datang, akan tetapi dia menodai bulan Ramadan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ana bariun mimman khasomtuhu Ramadan. Baginda Nabi berlepas tangan dari orang-orang yang menentang Ramadan secara terang-terangan. Tidak berpuasa apabila tidak ada uzur, kemudian dia mampu melanggar syariat-syariat yang sudah Allah tetapkan. Sehingganya ini menjadi manusia-manusia yang sangat merugi. Jangankan di akhirat, di dunianya pun nanti kita ya Allah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari 4 golongan ini, dan insya Allah Allah menjaga kita dengan keadaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap agar Allah menjaga kita dalam setiap langkah dan setiap yaitu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita sehingganya kita tidak melakukan amalan-amalan yang sudah tadi disebutkan, dan kita dapat mengantisipasi agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ketika berbuka puasa nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan apa? Ketika bulan Ramadan da'watun mustajabah, doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah dikabulkan dengan cepat dikarenakan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.